Apakah Ferdy Sambo cerdas emosi? Sebelum kita menjawab seseorang itu cerdas emosi atau tidak, sebaiknya kita punya acuan model untuk menganalisanya dan mengukur kecerdasan emosi. Model alat deteksi kecerdasan emosi dibanding dengan kenyataan kehidupan kesehariannya. Saya akan perkenalkan model analisa SWOT modifikasi untuk dapat menyimpulkan cerdas emosi atau tidak. Model yang saya gunakan adalah analisa modifikasi dari SWOT yang menekankan pada faktor diri sendiri sebagai analog internal faktor dan faktor menghadapi orang lain sebagai analog eksternal faktor. Berikut ini komponen yang harus kita analisa agar dapat kita menjawab pertanyaan tersebut. Emotion intelligence. Dalam faktor internal ada self-awareness yang meliputi bagaimana emosiku, kekuatan dan kelemahanku, dan rasa percaya diriku. Lalu ada self-management yang meliputi bagaimana mengontrol emosi, jujur dan transparan, mudah beradaptasi, kegigihan, inisiatif dan optimis. Lalu dari segi eksternal ada social awareness yang meliputi empati, organization awareness dan melayani. Lalu ada relationship management yang meliputi pelopor kemajuan grup, pemimpin yang berinisiatif, memimpin menghadapi perubahan, punya taktik mengajak orang lain, dan solusi konflik. Pertanyaan apakah Ferdy Sambo cerdas emosi dapat dijawab. Ferdy Sambo adalah pribadi dengan kecerdasan emosi yang baik dan tidak terbantahkan lagi karena terbukti sudah berpangkat jenderal. Jadi dengan model alat ukur itu, sosok Ferdy Sambo dapat disimpulkan punya kecerdasan emosi yang baik. Secara umum, orang yang telah sukses berarti telah lulus tes kecerdasan logika dan kecerdasan emosi. Contoh batu sandungan kecerdasan emosi. Apakah petinju Mike Tyson, juara tinju dunia, tidak cerdas emosi? Tyson cerdas emosi karena bisa sadar diri, melatih diri, dan mempunyai motivasi tinggi untuk selalu menjadi juara. Tyson tahu kekuatan dan kelemahan musuhnya, tahu akan dapat hadiah uang besar. Kecerdasan emosinya akan mengatur pola hidupnya untuk menjadi juara. Lalu kenapa Tyson menggigit telinga Holyfield? Pengakuan Mike Tyson, dia frustasi karena kalah dari Holyfield. Dia dendam karena ditanduk ketika bertinju. Tandukan itu membuat Tyson ingin membunuhnya. Di dalam suatu kesempatan dua bertinju, muncul reaksi bawah sadar dengan menggigit telinga Holyfield dan berakibat Tyson harus didiskualifikasi dan kena denda keuangan. Referensi model analisa kecerdasan emosi. Analisa kecerdasan emosi yang saya pakai adalah dasar kompetensi emosi dari buku Daniel Goleman yang membagi dua kompetensi, yaitu kompetensi mengelola diri dan kompetensi berealisasi dengan orang lain atau pihak lain. Dari item analisa, pada dasarnya orang yang telah berprestasi telah dapat membuktikan cerdas logika dan cerdas emosi. Namun, ketika dalam perjalanan hidupnya muncul rasa frustasi, marah besar, cemburu berat, iri hati, dan arogan dendam, bisa jadi tindakan bawah sadar akan muncul secara refleks yang tak terkendali sesuai tindakan rutin dalam latihannya. Hati-hati dengan latihan menembak orang, menendang orang, meninju orang. Ada kemungkinan salah menggunakannya ketika emosi tak terkendali. Emosi yang tak terkendali pasti bukan keinginan setiap orang yang ingin hidupnya lebih baik. Namun bila terjadi, pasti akan mengakibatkan penyesalan berat karena hilaf. Hanya saja, kekilapan yang melanggar hukum akan berdampak hukum dan penjara ujungnya. Dan ketika nasi sudah menjadi bubur, hanya penyesalan yang tersisa. Jaga supaya jangan menyesal di akhir hidupmu. Tetap pelihara kecerdasan emosi, jangan lepas kendali. Kesimpulan, perjalanan hidup manusia dimanapun berada selalu mencari hidup yang lebih baik atau getting more better. Mulus dalam perjalanannya dan tersandung batu adalah fenomenanya. Namun akibat tersandung batu, deritanya berjuta warna. Yang bernasib baik, batu sandungan menjadi bahan perbaikan perjalanan untuk tidak tersandung lagi dengan batu yang sama. Ketika bernasib sial, batu sandungan menjadi batu penghalang kemajuan, memperlambat, menghentikan,
bahkan membuat akhir dari segalanya. Agar terhindar dari batu sandungan, tetaplah dapat mengontrol emosimu dari semua godaan. Ingat, bahaya tidak bisa kontrol emosi dapat berakibat fatal. Tetap dalam doa dan harapan untuk hidup lebih baik menghadapi perubahan.